Acara ini dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Ini bukan sekedar unprofessional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Pemirsa, perjalanan 8 tahun kasus kematian Vina dan Eki masih terselubung misteri. Saya akan tunjukkan pada Anda. 27 Agustus 2016, sejoli muda Vina dan Eki berboncengan di Jalan Raya Talun, Cirebon, Jawa Barat. Pada pukul 10 malam, keduanya ditemukan terkapar di jembatan Kepompongan. Dan seperti inilah kurang lebih, dan eksklusif saya mendapatkan dokumentasi kondisi almarhumah Vina dan almarhum Eki di malam 27 Agustus 2016. Dan ini adalah kondisi Vina dan Eki saat ditemukan warga. Anda bisa melihat Vina dalam kondisi kritis dan bersimbah darah. Kami terpaksa untuk menyamarkan visual ini karena kami selain terikat peraturan juga kami ingin agar para pemirsa juga nyaman untuk melihatnya. Baik Vina maupun Eki tergeletak sudah tak bernyawa. Kita bisa lihat ini luka di wajah dan hampir seluruh tubuh pada Eki. Helmnya terlepas sekitar 1 meter. Dan kemudian Vina baju dan juga celananya tersingkap. Kini kurang dari sepekan, tersangka pembunuhan Peggy Setiawan akan pra-peradilan. Peggy terancam hukuman mati dan ia melawan. Diselimuti kejanggalan, mungkinkah Peggy Setiawan yang melawan melalui pra-peradilan akan menang? Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Dan saya akan memanggilkan sejumlah narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan panggilkan, ia adalah Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK yang baru saja selesai tugas, Bung Edwin Partogi. Selamat malam, Bung Edwin. Silakan. Oh, tetap di sana, mohon maaf. Terima kasih. Lalu kemudian ada Bung Herwanto. Ia adalah pengacara yang kemudian juga merupakan pencermat dari kasus ini. Silakan Bung Herwanto. Iya, saya pikir Anda silakan. Saya pikir Anda direktur reserse dari mana gitu ya. Silakan.
Lalu kemudian hadir di panggung Rakyat Bersuara Mayor TNI Purnawirawan Marwan. Ia adalah penasehat hukum dari Peggy Setiawan. Silakan, Bung Marwan. Dan selanjutnya Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat Kapolri. Maaf. Tolong diarahkan ya. Betul posisinya? Oke, silakan Pak Arianto. Pak Arianto sebelah kiri. Oke, silakan. Selamat malam Pak Arianto. Saya sudah lama tidak bertemu Pak Arianto, terakhir ke rumah Pak Arianto beberapa tahun lalu. Dan juga hadir di panggung Rakyat Bersuara pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Bung Farhad. Selamat malam Bung Farhad. Dan juga the one and only Bung Rasman Arif Nasution. Selamat malam Bung Rasman. Selamat. Masih. Nanti ada tim pembela Peggy Setiawan juga, Bung Tony RM, dan juga ibunda dari Peggy Setiawan. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bung Tony. Sehat selalu. Dan sekali lagi, inilah panggung Rakyat Bersuara. Kita akan mengungkap sesungguhnya. Ini menjelang dari pra peradilan Peggy tanggal 24. Tetapi saya baru mendapatkan informasi pemirsa bahwa berkas perkara dari kasus Vina, yakni Peggy Setiawan, baru saja P21 dan akan diserahkan besok. Baru saja selesai dan akan diserahkan ke kejaksaan besok pagi rencananya di Kejaksaan Negeri Cirebon atau Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nanti kita akan cek. Tapi intinya berkas perkara itu telah selesai di pihak Polda Jawa Barat dan akan segera diserahkan besok. Apakah pra peradilannya akan tetap jalan? Tidak, nanti kita juga akan bahas. Dan bagaimana sesungguhnya kejadian ini, kita akan bahas. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu informasi berikut ini. Peggy Setiawan akan menghadapi sidang pra-peradilan pada 24 Juni 2024. Saya tidak pernah bersalah. Tidak. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Tidak. Polisi dan tim pembela Peggy akan beradu bukti dan alibi guna membuktikan keterlibatan Peggy di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kalau polisi bisa membuktikan alat buktinya seandainya pisau itu ada atau samurai dan penyebab kematian karena tusukan, pisau pun sesuai dengan otopsi, ditemukan juga sidik jarinya si Peggy Setiawan. Sementara itu penyidik mempercepat pemberkasan dan juga menjadikan hasil dari pemeriksaan ayah almarhum Eki, yakni Ibtu Rudiana, sebagai pelengkap berkas untuk diserahkan ke kejaksaan. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah disiksa, ya baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Tentu untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Ibtu Rudiana dilaporkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Farhad Abbas, karena dianggap mempengaruhi sejumlah saksi pada kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Niat kami bukan untuk memenjarakan Rudiana ya, tapi untuk menjempurnakan keadilan sebenarnya gitu. Mungkin kita dianggap tidak sempurna, tapi jangan sampai laporan kami yang dianggap tidak sempurna ini membuat terjadi kesempurnaan dalam hal merekayasa atau menjalimin atau salah menghukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai ada permainan dalam penangkapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat.
kurang dari sepekan, nasib Peggy Setiawan akan ditentukan melalui pra-peradilan. Apakah Peggy akan bebas bui atau terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati? Ya. Dan telah hadir para narasumber istimewa kita pada malam hari ini. Saya ingin langsung ke Bung Tony sebelum saya ke Bung Merawan ya. Nanti saya akan Bung Tony. Bung Tony sudah dengar bahwa berkas Peggy telah selesai. Ini belum P21 ya, tapi telah selesai dan akan dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, saya baru dengar. Dari Pak saya? Iman. Iya. Oke, saya mendapat informasi langsung ini. Itu biasa. Kejar-kejaran. Oke. Iya, karena polisi atau penyidik Ini itu informasi terbaru ini ya. Iya, itu kalaupun benar ya. Kalaupun benar ya, sudah lengkap dan mau mengirimkan ke kejaksaan, itu biasa. Itu strategi penyidik karena kalau sidang pokok perkaranya dimulai, maka gugatan pra peradilan itu putusannya pasti gugur. Oke, kita bicara andai-andai. Kalau besok kemudian dilakukan pelimpahan, lalu kemudian dinyatakan P21 di hari yang sama mungkin? Tidak mungkin. Kenapa? Jadi dalam KUHP ada waktu 14 hari untuk meneliti berkas. Sementara kasus ini viral. Ya. Terakhir penyidik ketika memintai keterangan saksi Dede Kurniawan yang saya dampingi di Polresta Cirebon saja, itu penyidik terlihat masih mencari alat bukti. Ya, untuk mengetahui bahwa apakah motifnya ini geng motor, apakah motifnya ini jack mania garis keras. Itu kami dampingi dan ternyata ketika di Polda Jawa Barat masih mencari geng motor, tetapi setelah di Polresta Cirebon, Polres Cirebon Kota itu sudah mengerucut pertanyaannya itu ke garis keras. Alhamdulillahnya Dede Kurniawan juga tidak menyatakan bahwa baik dirinya maupun Peggy Setiawan adalah anggota Jack garis keras. Oke. Ya, jadi itu masih mencari alat bukti. Jadi kalaupun dikirimkan ke kejaksaan, besok ya sah-sah saja. Tetapi saya menilai pasti jaksa masih banyak memberikan petunjuk ya untuk kekurangan-kekurangannya. Dan ini akan dievaluasi. Saya tanya ke Pak Arianto dulu, Irjen Polisi Purnawirawan. Pernah Pak dilimpahkan langsung pada hari itu juga P21? Boleh pakai itu Pak? Pakai mikrofon silakan. Dalam pengalaman saya selama 50 tahun jadi polisi itu hampir tidak pernah itu. Begitu diserahkan langsung diterima ya. Oke. Karena apa? Karena tugas jaksa itu adalah meneliti daripada berkas perkara. Oke. Dan dia menelitinya tidak sembarangan karena itu tanggung jawab dia nanti apabila dia mengatakan itu sudah lengkap, itu berarti dia sudah menanggung bahwa itu semuanya benar. Paling cepat berapa hari Pak biasanya? Paling cepat yang Bapak pernah tahu? Saya tidak pernah tahu. Dalam waktu 2 hari? Pernah? Enggak pernah. Oke. Itu tadi disampaikan karena ada 14 hari untuk meneliti. Ya. Nanti kalau kekurangan dikembalikan lagi ke polisi untuk dilengkapi ini, misalnya kurang barang bukti ini, kurang saksi ini, dan sebagainya, ngasih petunjuk gitu. Jadi dalam hal ini saya kira Polda Jabar cepat-cepat memasukkan ke sana itu mungkin ya dia pengen cepat-cepat selesai gitu ya. Tapi bagi saya itu juga termasuk riskan juga karena kalau tidak lengkap nanti malah dikembalikan. Bolak-balik begitu ya. Kalau untuk ngejar supaya tidak pra-peradilan saya kira kok enggak ya. Enggak akan mungkin ya Pak ya. Enggak lah. Artinya begini, kalau seandainya 2 hari aja enggak kan tinggal Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Enggak lah. Lalu kemudian Senin pra-peradilan. Artinya bisa dipastikan kalaupun besok diserahkan berkas Peggy, maka pra-peradilan akan tetap jalan karena tidak akan mungkin dalam 2 hari P21. Betul ya Pak? Betul. Jadi kalau dituduh bahwa itu supaya cepat-cepat disidangkan supaya tidak pra-peradilan gitu ya. Kan kalau pra-peradilan itu gugur kalau sidang berkasnya itu sudah masuk dalam persidangan kan gitu kan. Iya. Nah, sedangkan kan masih ada waktu bagi jaksa untuk membaca itu dulu, kemudian bikin tuntutan dulu kan gitu kan, mengirimkan ke situ, waktunya masih paling cepat itu kira-kira 2 minggu 1 bulan lah kira-kira baru bisa paling cepat gitu. Jadi nggak usah khawatir lah itu. Pra-peradilan aja Pak, cepet-cepet itu nggak apa-apa. Sudah ada jadwalnya Pak, hari tanggal 24 betul ya, Senin depan. Juni. 24 Juni, Senin depan. Oke. Bung Tony, saya ingin tanya, jadi dari dibatalkan tadi bahwa itu bukan karena mau membatalkan pra-peradilan karena memang nggak akan mungkin juga P21. Tidak pernah ada sejarahnya dalam waktu 1 hari atau 2 hari itu P21. Jadi hampir bisa dipastikan
pra peradilan hari Senin nanti akan berjalan. Sekarang saya ingin bertanya soal itu. Apa yang dimiliki yang kemudian meyakini bahwa Peggy bukan pembunuh atau bahkan tersangka utama kasus Vina dan Eki? Kaitannya dengan pra peradilan? Iya. Baik. Jadi dalil kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan, Peggy alias Peron itu muncul dari putusan pengadilan pada tahun 2016-2017 atas nama 8 terdakwa yang sekarang sudah menjadi terpidana. Ada 11 pelaku dalam putusan pengadilan tersebut. 8 diantaranya sudah dihukum, 7 seumur hidup, 1 sakatatal 8 tahun. 3 itu buron atau menjadi daftar pencarian orang. Terang namanya 1 Andi, kedua Dani, ketiga Peggy alias Peron. Kemudian setelah rame 8 tahun kemudian setelah muncul film Vina itu ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat. 3 DPO tersebut walaupun tidak ada fotonya tetapi ciri-cirinya khusus Peggy alias Peron itu disebutkan bahwa rambutnya keriting, umurnya pada tahun 2016 22 tahun, tahun 2024 30 tahun, tinggalnya di Banjarwangun, Kecamatan Mundu. Kemudian Peggy Setiawan ini ciri-cirinya berbeda. Sehingga ya kalau berdasarkan putusan pengadilan ya kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat, DPO-nya itu Peggy alias Peron itu yang ciri-cirinya rambutnya keriting, bukan Peggy Setiawan. Sehingga ya kalau Polda Jawa Barat penyidik mencurigai bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya, maka ini orang yang berbeda. Sehingga kalau orang yang berbeda haruslah sesuai dengan SOP ya, manajemen penyidikan tindak pidana itu Perkapolri haruslah dilakukan pemanggilan dulu. Hanya karena rambut? Hanya karena alamat? Rambut, alamat, umur juga, umurnya 28 tahun, tidak 30. Ya. Nah, jadi kalau DPO-nya benar yang ditangkap itu Peggy alias Peron, terang jelas ya ada fotonya, maka tidak perlu lagi pemanggilan saksi atau pemeriksaan terlapor atau sebagai saksi sebelum tersangka. Nah, ini ya sudah orangnya berbeda, tidak dilakukan pemanggilan terhadap Peggy Setiawan karena kami membatasi ini orang yang berbeda. Sehingga ya kalau orang yang berbeda yang dicurigai haruslah dilakukan pemanggilan dulu. Setelah pemanggilan dilakukan kemudian tidak datang juga baru ditetapkan daftar pencarian orang. Itu pun harus. Itu logika. Tapi di KUHAP ada nggak? Kenapa? Di KUHAP ada nggak? Kalau beda dengan apa yang diumumkan lalu kemudian harus ada pemeriksaan, nggak boleh tangkap tangan. Oh itu di Perkapolri itu tentang manajemen penyidikan tindak pidana itu. Betul Pak Arianto. Saya yang mohon maaf Pak. Saya yang membuat perkap itu, dan seingat saya tidak ada ketentuan sampai detail seperti kayak gitu ya. Karena yang namanya perkap itu cuma rambu-rambu bagaimana cara misalkan bikin DPO itu, maka persyaratannya apa, administrasinya apa gitu. Kemudian harus ada bukti awal yang cukup dan informasi yang cukup dan sudah dilakukan upaya misalkan mencari nggak ketemu barulah dibikin DPO gitu. Tapi kalau sampai harus pas itu dengan ciri-cirinya itu tidak. Kalau misalnya tidak pas dengan ciri-cirinya lalu kemudian harus diperiksa dulu. Tidak sampai kayak gitu. Oke. Di dalam pemahaman saya, DPO itu hanya sebagai suatu alat untuk bagi penyidik untuk menangkap seseorang. Itu yang pengumuman buronan itu Pak ya. Oke. Apa yang sukar dijangkau, makanya dia sudah datang ke tempatnya nggak ada gitu ya, dipanggil mungkin ya nggak ada, kemudian dibikinlah DPO gitu. Dan kalau memang dasarnya itu nggak lengkap, ya artinya kemudian data mengenai DPO itu ya pasti nggak lengkap. Dan apa-apa yang sampai di dalam daftar DPO itu tidak pasti persis dengan apa yang dicari itu. Bisa jadi beda. Bisa jadi beda. Karena itu penyidikan itu berkembang ya Pak gitu ya. Ya saya tambahkan. Coba Pak Arianto jawab. Kalau orang itu dicurigai belum yakin bahwa orang itu DPO ya. Perlu tidak diperiksa sebagai saksi dulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka? Saya tidak bisa menjawab gitu ya. Bagaimana tadi apabila DPO orang yang dicurigai itu bukanlah ya DPO-nya Peggy Setiawan bukanlah
DPO Peggy alias Peron, karena jelas ciri-cirinya berbeda. Masa si Polda asal-asalan menetapkan DPO ciri-cirinya? Nah, sehingga kami menilai Peggy Setiawan ini adalah orang yang berbeda. Apakah tidak perlu diperiksa dulu sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka? Saya hanya berangkat dari penyidikan. Polisi itu tugasnya adalah penyidikan. Ya. Apabila ada suatu kejahatan, maka entry pertama kali itu adalah adanya laporan polisi. Laporan polisi itu bisa dibikin polisi ataupun dibikin dia sendiri ataupun orang yang merasa dirugikan. Dibikinlah laporan polisi itu. Dari situ kemudian dilakukan tindakan penyelidikan. Penyelidikan itu adalah untuk mengumpulkan keterangan untuk menentukan apakah itu ada pidana atau tidak. Apabila itu pidana maka akan diteruskan dengan penyidikan. Naik penyidikan. Jadi untuk keterangan bahwa ini pasti orang yang cocok dengan DPO dan sebagainya, di sini nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu dimasalahkan, karena tinggal polisi ini ya sekarang Polda Jabar pasti dia sudah mendapat LP, kemudian dia pasti sudah dapat keterangan dari saksi. Keterangan yang dulu pun 2016 masih bisa dipakai karena itu Peggy itu ditangkap dalam kaitannya dengan kasus yang dulu kan gitu. Jadi kalau polisi sudah menganggap itu bukti-buktinya cukup, maka oh ya ini kira-kira ada kok diduga ada suatu tindak pidana, maka dilanjutkan dengan penyidikan. Nggak perlu, maksudnya gini Pak, tidak perlu kemudian tidak bisa langsung penetapan tersangka, harus ada prosesnya dulu. Dan yang pemeriksaan sebagai saksi, Bapak sebagai saksi tidak pernah ada, itu yang ditanyakan. Tidak harus periksa saksi dulu. Oke, kita buktikan berarti nanti di pra-peradilan. Orang ditangkap, orang pelaku ditangkap, tidak harus diperiksa saksi dulu. Nah kalau maling misalkan orang nyolong itu ya, itu tertangkap tangan, Mbak. Kalau tertangkap tangan ya. Yes, ini kan Peggy Setiawan tidak tertangkap tangan, Mbak. Tidak ada aturannya di dalam KUHP ya. Seseorang itu kalau mau jadikan tersangka harus diperiksa dulu. Bunyinya cuman gini KUHP itu. Orang jadi tersangka itu apabila penyidik cukup mendapatkan alat bukti untuk menentukan dia patut diduga sebagai tersangka. Itu saja. Jadi nggak ada isinya harus dipanggil sebagai saksi dulu dia. Saksi bisa diambil dari saksi kesalahan yang lain. Petunjuk-petunjuk yang lain cukup dia dua cukup, jadikan tersangka. Perkara itu nanti dianggap itu tidak cukup, nanti hakim pra peradilan yang akan menentukan itu apakah cukup apa tidak. Di situ mekanisme hukum itu gitu loh. Ya inilah nanti esensi di pra peradilan itu adalah mengenai syarat formal ya. Itu mau tambahkan. Oke, mohon izin Pak Arianto. Pak Arianto di sini saya minta walaupun Pak Arianto sebagai staf ahli Kapolri, Pak Arianto katakan apa adanya. Tidak boleh ini ditonton oleh masyarakat banyak. Jadi Pak Arianto, di Perkap Kapolri itu harus ada pemanggilan sebagai saksi dulu. Kecuali tertangkap tangan. Pak Arianto nggak boleh dong berbohong di sini. Nggak boleh Pak Arianto, katakan apa adanya. Walaupun Pak Arianto menjadi staf ahli Kapolri. Jadi Pak Arianto, di Perkap Kapolri itu ada namanya, kecuali kalau tertangkap tangan. Harus ada pemanggilan sebagai saksi. Ada sebagai macam-macam. Termasuk nanti ada gelar perkara. Katakan apa adanya Pak Arianto. Nggak boleh seperti itu Pak Arianto. Bagus. Jadi gini ya, saya duduk di sini ini bukan mewakili polisi, bukan menutupi kebohongan. Ya. Tetapi saya berdasarkan dari pemahaman saya. Pak Arianto, tadi Pak Arianto mengatakan Perkap ini Pak Arianto yang mau bikin. Berarti Pak Arianto tahu masalah ini. Nggak boleh Pak Arianto seperti itu Pak Arianto. Lucu nih orang saya dimarahi di depan sini. Menurut saya nggak masalah. Di Perkap itu ya Pak ya, kan itulah apa itu. Kalau seorang mau ditangkap harus dipanggil lebih dulu. Di dalam KUHP itu tidak ada Pak. Ya. Meskipun itu di Perkap ada ya, tapi di dalam KUHP itu tidak ada. Dan kemudian makanya sekarang akhirnya akibat daripada ada Perkap itu, maka setiap advokat komplain kalau kliennya sebagai tersangka kemudian langsung ditangkap. Loh kok ditangkap langsung? Kok enggak tertangkap tangan? Harus periksa saksi dulu. Di dalam KUHP jelas tidak ada Pak itu. Coba aja nanti ada pra peradilan itu. Saya Pak mengatakan begini, ini klien saya kok langsung ditangkap nggak dipanggil dulu gitu. Silakan aja diajukan gitu. Jadi gini ya Pak ya, sah atau tidaknya penerapan itu sebagai tersangka itu adalah penafsiran pada bukti awal yang dimiliki oleh penyidik yang nanti akan dibeberkan kepada hakim di pra peradilan itu. Kalau hakim itu menilai itu sudah cukup ya pasti sah. Tapi kalau hakim menilai tidak sah,
tidak cukup ya pasti tidak sah. Itu toh aja. Jadi jangan diperdebatkan mulai dari sekarang udah berdebatkan, oh bukti saya begini, bukti sana gini, sudah pasti menang saya. Keliru cara berpikir seperti itu. Jadi mohon izin Pak Haryanto. Ini klien kami, jadi gini Pak Haryanto, saya jelaskan Pak Haryanto. Yang DPO itu ada 3 orang. Satu atas nama Dani, yang kedua atas nama Andi, yang ketiga atas nama Peggy alias Perong. Perlu kita garisbawahin ya, berarti mereka sudah jadi tersangka. Tetapi klien kami, Peggy Setiawan, dijadikan tersangka tanggal 22. Nah maksud saya begini loh Pak Haryanto, ditangkap, nggak langsung dijadikan tersangka. Nggak bisa seperti itu perkap sendiri loh Pak Haryanto. Kita bicara perkap. Saya tidak bisa mengiyakan gitu. Baik, terima kasih. Sebelum saya komentar, saya tunjukkan dulu bahwa per kemarin sore saya menerima kuasa dari saudara Suroto. Oke. Saksi pertama yang menemukan Suroto, saksi pertama yang menemukan di flyover. Oke. Ya. Saya akan lanjutkan nanti selepas jeda. Ini nanti clear, data yang bagus, data yang menarik, data yang baru selepas jeda kami akan kembali. Baik.